Salam Kitomania, tetap sehat. Masih di edisi di Bali, tepatnya saya masih di Ubud. Nah, untuk konten kali ini, saya ingin berbagi pengalaman bersama sahabat Kitomania, menanggapi beberapa pertanyaan yang para sahabat Kitomania menanyakan, kenapa murai itu kok sering buka sayap. Kalau pas diadu itu buka sayap atau istilahnya ngelowo ya. Yang pertama buka sayap ngelowo, yang kedua nebo itu hasilnya dia turun ke bawah. Jadi gini ceritanya, sebelum saya membahas masalah ini saya juga akan bercerita kepada para sahabat Kitomania. Yang pertama kita lakukan kalau kita beli burung murai itu harus lihat di lapangan ya, jangan gampang percaya. Berapa kali saya percaya kepada orang untuk membeli murai itu, dikatakan, diceritakan bagus, pasti di lapangan hebat, juara, usianya orang kalau bilang itu usianya muntah-muntah di lapangan. Nah, akhirnya saya percaya, saya beli itu murai. Padahal waktu itu yang jual adalah seorang juri ya, saya tidak usah sebutkan namanya siapa, juri di organizer apapun juga saya nggak perlu sebutkan. Saya sudah percaya dengan dia, saya coba. Saya tidak punya berpikiran negatif tentang orang itu awalnya. Nah, saya coba, saya beli itu murai. Dia cerita begini bla bla, pokoknya ceritanya bagus-bagus deh. Seperti ada salah satu komen yang dikatakan di situ, dia juga bercerita di situ, di komen dia bercerita bahwa saya juga pernah percaya sama juri begini beli, akhirnya belakangnya juga nggak ada apa-apanya burungnya. Nah, singkat cerita, burung itu saya coba dilatih, jalan, buka sayap, lebok berkali-kali seperti itu. Sebenarnya saya sampai malu ya, saya malu sebetulnya membawa burung itu ke lapangan, dicoba di lapangan, dilatih yang seperti itu, hasilnya malu saya. Saya mau kembalikan ke orangnya juga nggak mau. Bahkan pembelian saya misalnya nilainya A, saya serahkan ke dia, saya suruh kembalikan ke saya cuma 10% aja, dia juga nggak mau. Ya nggak tahu, berarti maksudnya dia awalnya itu mau bohongin saya atau gimana. Udahlah, saya tidak usah tak ambil hati udah. Nah, setelah saya menceritakan seperti itu, saya melihat beberapa komen yang menyatakan kok begini. Nah, makanya begini ya, yang pertama kita harus melihat dulu di lapangan. Kalau kita sudah pernah melihat di lapangan, burung itu kerjanya bagus. Nah, akhirnya di tempat kita rawat, kita latih, kita lomba, akhirnya sampai buka sayap atau sampai lebok, berarti itu ada salah satu kesalahan di perawatan kita. Nah, ini ya, kebanyakan kalau murai trotol, makanya kan saya berapa kali saya bilang di konten-konten saya yang lalu-lalu, sabar ya. Kalau kita mau mencari murai yang benar-benar bagus, kita harus sabar ya, sabar dalam kita untuk merawat
murai trotol, pada saat kita beli murai trotol, jangan terburu-buru dilombakan, jangan terburu-buru diadu. Ya, itu yang membuat akhirnya salah satu penyebab mulai buka sayap sampai lebok itu karena satu, dia pada saat masih muda diadu. Pertama mungkin tidak menyadari yang punya, wah bangga, dah hebat murai saya. Di latihan, nembak, wah bagus, padahal masih muda, masih 8 bulan loh ini, masih setahun ini, malah membanggakan diri. Nah, tetapi lama-lama, saya tidak bilang semua loh ya, lama-lama ada beberapa murai yang seperti itu, akhirnya dia kena mentalnya. Suatu saat dia kena dengan burung yang benar-benar level di lapangan, dia akan kena mentalnya, udah takut. Ya, begitu dia takut, setiap kali dilombain, dia pasti akan seperti itu. Waduh, apa ya, kalau orang bilang, waduh aku ketemu lawan nih, wah aku takut nih. Lama-lama nggak berani. Ya, lama-lama jadi nggak berani, jadinya dia buka sayap, dia nembok ke bawah, ya ini dia mencari apa ya, kalau kita bilang dia mencari kesibukannya sendiri, turun dia nggak mau ngelihat lawan apa, buka sayap gini turun tembok ke bawah. Ya itu mungkin bisa terjadi kalau murainya kita seperti itu, maksudnya dari awal sering diadu pada saat belum cukup umur. Oke, yang kedua, kalau kita ngelihat di lapangan ini murai sudah cukup dewasa, kita ngelihat di lapangan, wah murainya bagus, kerjanya istimewa, dia juara, terus akhirnya kita pelihara sampai bisa buka sayap, sampai bisa nebok, kemungkinan besar adalah karena birahinya terlalu tinggi. Itu juga bisa ya, karena birahinya terlalu tinggi, berarti dia mungkin apa ya, begitu dia birahinya terlalu tinggi, dia langsung tembak di awal, kerja di awal gila gitu, sampai tengah-tengah dia putus, dia berhenti karena tenaganya juga kurang, dia berhenti, akhirnya dia bisa sampai buka sayap, nebok. Nah itu cara mengatasinya, pelan-pelan tetap cari settingannya. Oh jangkeknya mungkin nggak mau banyak, oh kenapa. Nah mungkin bisa ditanyakan kepada pemilik lama. Kalau seandainya pemilik lama itu mau jujur, pasti dia akan bercerita tentang rawatan hariannya. Seperti contoh, saya baru aja mengalami juga. Saya beli murai, lihat di lapangan ini murai ini bagus, kerja istimewa. Dan waktu itu dari Jakarta ini juara 1. Saya coba tanya sama yang punya, rawatannya gimana? Oh dia bilang rawatannya begini, diumbar, roto, begini. Nah, cuma ada satu hal, yang akhirnya dia sampaikan ke saya. Dia berkata begini, murai ini nggak mau ada murai lain di rumah, harus dijauhkan dan tidak dengar suaranya. Wah, waktu itu saya sempat bingung, saya sudah terlanjur beli ini murai, saya harus menjauhkan ini murai. Nggak apa-apa, saya coba, tetap saya coba ini murai ini saya rawat, rawatannya ngikuti sama yang punya, hariannya apa, diumbar, protonya bagaimana, jemurnya bagaimana, tak ikutin semua. Cuma yang nggak bisa saya ikuti adalah di rumah saya ada 2 murai. Nah tetap tapi tak jauhi, saya mencoba untuk menjauhi. Di minggu pertama saya coba murai itu kerja cuma separuh, saya lihat kok kurang maksimal. Wah kenapa ya, apa mungkin umbarnya kurang, saya coba 2 minggu kemudian saya turunin lagi. Itu saya turunin lagi, malah sekarang buka sayap, malah nebok ke bawah. Nah disitulah saya berpikir, wah memang nggak bisa ya. Jadi kalau ada salah satu murai yang mempunyai sifat yang nggak mau ada murai lain di rumah, kita yang sebagai pemilik memaksakan, wah masa gitu aja nggak bisa, tak cobain, tapi kenyataannya emang nggak bisa.
Ya, makanya kan saya juga pernah cerita di konten-konten sebelumnya, kalau kita ini jadi orang, kalau kita ini mempunyai murai batu yang bagus, kita harus ikutin kemauannya dia. Nah, kemauannya dia adalah nggak mau ada suara murai lain. Tapi saya mencoba karena sudah terlanjur saya beli. Nah, akhirnya sekarang singkat cerita, yang punya itu lama, dia telepon ke saya, gimana kondisinya murai? Wah, nggak mau jalan, begini-begini, udah gini aja, ditarik kembali, dan sama ya pemilik lama akan dijualkan lagi. Karena dia bilang murai ini banyak peminatnya, jadi banyak yang mau juga. Ya udah, akhirnya saya kembalikan. Saya saya hilangkan keinginan saya untuk merawat itu burung ya. Walaupun hebat apapun juga, karena di rumah saya ada murai, saya juga bingung mau ngelepas yang ini juga sayang, mau menempatkan ini di tempat lain juga saya repot. Ya, jadi untuk sahabat Gitomania, terutama yang pemula ataupun yang sudah senior, kalau mau berbagi pengalaman, saya sudah sampaikan kepada sahabat Gitomania semua menurut versi saya. Ya, kalau murai terlalu birahi itu akan membuat dia jadi bisa buka sayap, bisa sampai nebok ke bawah. Seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Atau tadi juga saya sampaikan, kalau murai terlalu muda sering diadu, efeknya juga akan seperti itu. Nah, para sahabat Gitomania boleh percaya, boleh enggak, silahkan untuk mencoba. Saya kira cukup sekian konten saya kali ini, tapi jangan lupa tetap like, komen, dan share, dan juga subscribe. Saya juga nanti tetap, semoga ini bisa berjalan terus, saya bisa berbagi pengalaman kepada para sahabat Gitomania. Salam Gitomania, tetap sehat.